Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiyari alias Edi Hiyari, terus bergulir. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango, telah menandatangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk kasus tersebut. Surat tersebut juga sudah dikirimkan ke Presiden Jokowi sebagai tindak lanjut sesuai hukum. Kemungkinan pemanggilan Edi akan dilakukan dalam waktu dekat. Dengan bergulirnya kasus ini, masyarakat mempertanyakan kesan orang baik-baik yang selama ini disematkan pada seseorang yang kemudian ternyata korupsi. Edi Hiyari misalnya juga dikenal sebagai guru besar ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Namun, kecemerlangan yang dimilikinya tidak menutup kemungkinan turut terseret dalam kasus korupsi. Hal itu membuktikan semua orang baru bisa disebut sebagai orang baik ketika dia lolos ujian kekuasaan. Ketika seseorang tetap jujur dan lurus ketika memegang kekuasaan, bisa dibilang itulah orang baik sebenarnya. Sebelumnya, kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Edi Hiyari telah mencapai tahap penyidikan. Dalam surat perintah penyidikan telah ditandatangani beberapa pekan lalu dengan 4 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan pihak penerima dan 1 orang sebagai pemberi. Proses penyidikan juga melibatkan upaya penggeledahan di rumah seorang tersangka dari pihak swasta yang terlibat dalam kasus ini. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah bukti termasuk dokumen yang terkait dengan perkara yang menjerat Edi Hiyari sebagai tersangka berhasil ditemukan dan diamankan oleh penyidik KPK. Sementara itu, Kemenkumham menyatakan bahwa Edi belum mengetahui secara langsung tentang statusnya sebagai tersangka. Dalam suasana yang terus memanas, publik dan pihak terkait terus menantikan perkembangan selanjutnya dari drama hukum yang melibatkan seorang pejabat tinggi tersebut. Korupsi memang menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Banyak orang yang sebelumnya dianggap baik ternyata korupsi. Maka dalam hal penanganan kasus korupsi ini perlu juga mempertimbangkan aspek untuk memiskinkan para koruptor. Ketika proses hukum terhadap koruptor berjalan, KPK atau lembaga penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah seperti menyita harta atau aset yang diduga hasil dari tindak korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kembali kerugian yang telah dialami negara akibat perbuatan koruptif para pejabat. Pengembalian harta atau aset tersebut bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai usaha untuk memulihkan kerugian keuangan yang telah ditimbulkan oleh perbuatan koruptif. Dengan demikian, upaya untuk memiskinkan koruptor adalah salah satu strategi yang bisa diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memulihkan keuangan negara dan juga memberikan efek jera kepada para pelaku tindak korupsi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap koruptor, peran masyarakat dan kondisi lemahnya sistem penegakan hukum memiliki peran yang sangat krusial. Ketika sistem hukum lemah, maka para pelaku korupsi bisa saja lepas dari hukuman atau mendapat sanksi yang tidak setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Peran masyarakat di sini menjadi sangat penting dalam memberikan tekanan kepada penegak hukum agar bertindak tegas dalam menangani kasus korupsi. Dengan mengawasi, mendukung, dan mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, masyarakat bisa menjadi garda terdepan untuk memastikan koruptor tidak luput dari tanggung jawab hukumnya. Namun, jika sistem hukum dan lembaga penegak hukum tidak memiliki kekuatan yang cukup, upaya memiskinkan koruptor atau mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah bisa menjadi lebih sulit dilakukan.
Kekuatan hukum yang lemah bisa mengakibatkan para koruptor tetap memiliki peluang untuk menyembunyikan atau memindahkan aset-aset yang diperoleh secara curang. Semoga saja korupsi bisa dicegah dengan seperangkat sistem pengawasan yang ketat. Dengan begitu, nantinya tidak ada lagi orang baik yang terjebak dalam lingkungan korupsi karena merasa perbuatannya aman dan tidak terawasi.